anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Agustini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan ceria. Walaupun di masa pandemi COVID-19, jangan lupa 4M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, agar kalian terhindar dari virus corona. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ibu harap pada pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Makhluk hidup di bumi memiliki ciri-ciri bernapas, bergerak, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap rasa. Tumbuhan salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak secara alami dan buatan. Sehingga perkembangbiakan tumbuhan ada dua jenis, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan secara buatan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Apakah kalian tahu apakah yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif secara alami? Dan apa sajakah contoh-contohnya? Ayo, simaklah video pembelajaran ini sampai habis ya anak-anak. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terjadi pada tumbuhan terdapat dua jenis. Perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, anak-anak yang hebat, ayo kita cari macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan serta contoh-contohnya. Perkembangbiakan vegetatif membentuk suatu individu baru dari bagian tubuh induk. Perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk, sehingga sifat individu baru sama dengan sifat induk. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan membelah diri, spora, umbi lapis, umbi batang, tunas, tunas adventif, geragi, dan akar tunggal. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita bahas satu persatu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. 1. Membelah diri. Tumbuhan seperti ganggang hijau bersel 1, Volvox, dan Chlamydomonas berkembang biak dengan cara membelah diri. Tumbuhan tersebut akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Yang kedua, spora. Spora hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat kecil. Spora dibentuk dalam kotak spora yang dikenal sporanium. Kotak spora akan pecah ketika ia telah masak. Spora yang telah masak diterbangkan angin, kemudian jatuh di tempat yang sesuai dan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan paku-pakuan. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun bergaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas yang disebut sium. Jika sium dipisahkan dengan menyertakan akarnya, dapat ditanam menjadi individu baru. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga lili. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat.
Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Yang kelima adalah tunas. Tunas merupakan batang yang tumbuh pada pangkal tumbuhan. Batang tersebut akan menjadi tunas yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, nanas, dan palem. Yang keenam adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada daun adalah cocor bebek dan begonia. Tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada akar antara lain sukun dan kesemak. Yang ketujuh adalah geragi. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi yang tumbuh di permukaan tanah yaitu semanggi, arbei, pegagan, dan stroberi. Sementara itu, geragi yang tumbuh di dalam tanah adalah rumput teki. Lalu, perkembangbiakan vegetatif alami apakah yang paling terakhir? Ya, tepat sekali. Perkembangbiakan vegetatif dengan akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang tumbuhan yang mendatar di dalam tanah. Batang-batang tersebut beruas-ruas dan berbuku-buku, serta di setiap buku dapat tumbuh tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma adalah jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan temulawak. Nah, anak-anakku yang hebat, demikian penjelasan Ibu tadi tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya, dan memudahkan kalian memahami materi perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Anak-anakku yang hebat, ingat selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!